Satoshi dan kawan-kawan berpergian ke lahan basah yang merupakan tempat tinggal Gudra, berterima kasih karena selalu berada di sampingnya, dan berjanji bahwa ini bukan pertemuan mereka yang terakhir. Dedenne yang sedih kemudian melompat untuk memeluk Gudra. Setelahnya Satoshi dan kawan-kawan mengucap selamat tinggal kepada Pokemon itu, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan mereka lagi. Saat dalam perjalanan, Serena mengatakan bahwa bandara sudah dibuka, yang artinya Serena bisa pergi ke Regen Hoenn, sedangkan Satoshi bisa kembali ke kampung halamannya. Menyadari bahwa petualangan mereka akan segera berakhir, mereka jadi sedih. Saat mereka melanjutkan perjalanan, ada sesuatu yang mengikuti mereka. Greninja yang merasakan adanya bahaya langsung keluar dari Pokeball. Seketika tanaman merambat keluar dari permukaan tanah, hampir saja menangkap Greninja jikalau dia tidak sempat menghindar. Satoshi dan kawan-kawan pun menyadari bahwa tanaman merambat ini berasal dari insiden Team Flare, yang masih hidup padahal mereka telah menghancurkan sumbernya. Apapun alasannya mereka harus menghancurkannya sebelum menyebar ke berbagai arah. Satoshi kemudian mengaktifkan perubahan bentuk es Greninja. Es Greninja menggunakan kekuatannya untuk memeriksa dari mana sumber tanaman merambat tersebut, dan langsung menghancurkannya dengan Water Shuriken. Selain itu, ada sel Zygarde yang memperhatikan mereka dari atas pohon. Tak lama kemudian, sebuah truk muncul dan hampir saja melindas Satoshi dan kawan-kawan. Seketika sel Zygarde yang mengawasi mereka tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tabung. Rupanya itu adalah asisten Team Flare yang bernama Xerosix, yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Citron, dan kembali untuk menuntut balas dendam, sekaligus membangkitkan organisasi jahatnya yang baru, Tim Neo Flare. Satoshi dan kawan-kawan menuntut Xerosix untuk mengembalikan sel Zygarde tersebut. Namun Xerosix membutuhkan sel-sel Zygarde untuk membangkitkan Zygarde 100% yang digunakannya untuk membersihkan dunia. Satoshi memerintahkan es Greninja Water Shuriken, tapi Xerosix mengatasinya dengan memerintahkan melamar Signal Beam. Setelahnya Xerosix menculik Citron untuk dijadikan sebagai tawanan, dan Satoshi menyuruh es Greninja untuk mengejar Tim Rocket. Di dalam truk tersebut, Xerosix berupaya meyakinkan bahwa pengetahuan Citron akan sangat berguna dalam penelitian ini, tapi Citron menolak untuk bekerja sama dengan orang-orang jahat seperti Tim Flare. Namun meskipun begitu, Xerosix masih punya rencana cadangan, dengan mengendalikan pikiran Citron seperti yang dilakukannya terhadap Pokemon legendary Zygarde, menembaknya dengan sinar laser pengendali pikiran. Tak jauh dari tempat tersebut, ada Tim Rocket yang sedang mengedit video pertarungan melawan Tim Flare supaya mereka terlihat keren. Namun karena sama-sama keras kepala, mereka pun mulai bertengkar memperebutkan spot kamera. Sampai akhirnya tanaman merambat muncul di hadapan mereka. Namun di saat yang bersamaan, Puni-chan dan Zygarde Core yang telah berubah ke bentuk 10% datang untuk menghancurkan tanaman merambat tersebut. Setelah mendapatkan hasil rekaman yang bagus, Tim Rocket pun berusaha untuk memasukkannya ke dalam video yang telah diedit tadi. Ketika Xerosix sedang mencari sel-sel Zygarde, es Greninja yang terhubung dengan Satoshi dapat melihat dengan jelas aktivitas yang dilakukan Xerosix. Namun Satoshi tidak tahu di mana Citron berada, jadi dia memerintahkan es Greninja untuk menyelinap masuk ke dalam truk. Xerosix yang mendapatkan sel Zygarde langsung memasukkannya ke dalam tabung. Ketika es Greninja hampir saja berhasil masuk ke dalam truk, dia dihentikan oleh Xerosix yang memerintahkan melamar Signal Beam. Es Greninja menyerang balik dengan Water Shuriken, di saat Satoshi dan kawan-kawan baru saja tiba di tempat kejadian. Es Greninja melompat ke depan untuk menghentikan truk, tapi akibatnya dia terlindas truk tersebut. Namun Satoshi mengatakan es Greninja itu masih selamat dan bergantung di bawah truk. Agar jangan sampai ada yang mengikutinya, Xerosix mengubah truk itu menjadi pesawat, lalu menghilang dan terbang menjauh begitu saja. Namun berkat es Greninja yang bergantungan di atas pesawat, Satoshi dan kawan-kawan dapat melihatnya dan melanjutkan pengejaran lagi. Xerosix menghampiri Citron yang telah dikendalikan sepenuhnya, yang siap untuk membantunya membangun organisasi jahat yang baru, yaitu Tim Neo Flare. Satoshi dan kawan-kawan tiba di puncak tebing, dan melihat es Greninja yang bergelantungan di atas pesawat. Terlepas dari bahaya yang mengancam, Satoshi dan kawan-kawan berpegangan tangan dan melompat bersama-sama, dan es Greninja bisa menangkap mereka dengan lidahnya yang panjang. Di dalamnya mereka bertemu dengan Citron, tapi dihentikan oleh Xerosix yang mengatakan bahwa dia telah mengendalikan Citron.
Xerosix kemudian memerintahkan Citron untuk menangkap teman-temannya. Satoshi meminta Citron untuk jangan menyerah begitu saja. Namun secara mengejutkan, ternyata Citron sama sekali tidak dikendalikan, karena dia telah memasang perangkat di kacamatanya untuk menghalangi pantulan sinar pengendali pikiran. Xerosix yang terpojok memerintahkan Crobat Air Slash, tapi Chespin bisa mengkonternya dengan pin misil. Malamar mengkombo Signal Beam dan Wing Attack, tapi Chespin bisa menghindarinya dan menjatuhkan Crobat. Saat Crobat bangkit untuk melancarkan serangannya, S Greninja lebih dulu menghitnya dengan Water Shuriken. Merasa tidak mampu mengalahkan anak-anak tersebut, Xerosix pun nekat melompat dari atas pesawat, tapi Citron bisa menangkapnya. Akhirnya Xerosix pun ditangkap oleh petugas Junsa atas tindakan ilegal yang dilakukannya. Namun tak berselang lama, tanaman merambat tiba-tiba muncul lagi, dan segera dihancurkan oleh Puni-chan yang kebetulan lewat di sana. Yurika sangat senang bisa bertemu lagi dengannya, yang langsung menuntun mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan. Pokemon legendari Zygarde memberitahukan meskipun krisis Regen Kalos telah dihentikan, tapi dampak yang ditimbulkannya masih tersisa hingga saat ini. Walaupun agak sedikit susah untuk menemukan tanaman merambat itu, tapi dengan bantuan S Greninja yang bisa mendeteksi keberadaannya, oleh karenanya Zygarde membutuhkan bantuannya. Nampaknya disinilah Satoshi harus mengucapkan selamat tinggal kepada Pokemonnya itu, karena S Greninja lebih dibutuhkan di sini ketimbang bersama dirinya. Satoshi menyuruh S Greninja untuk membantu menyeimbangkan lingkungan alam, dan akhirnya mengucapkan salam perpisahan, berjanji akan kembali untuk bertemu dengannya. Yurika juga berjanji jika sudah besar nanti dia akan menjadi trainer dan melakukan petualangan mencari Puni-chan. Setelahnya kelompok tersebut saling mengucapkan selamat tinggal. Satoshi menghubungi ibunya dan Prof. Okido, yang berterima kasih kepada Serena dan kakak beradik yang telah menemani perjalanannya selama berada di Regen Kalos. Satoshi mengungkapkan banyak hal-hal menarik yang ditemuinya di sini, mendapatkan banyak pengalaman berharga, dan semakin bertambah kuat saja. Dia akan menceritakan keseluruhan ceritanya begitu sampai di rumah nanti. Ibu Satoshi berharap semoga perjalanannya lancar, dan mengundang teman-teman Satoshi untuk berkunjung kapanpun mereka mau. Saat panggilannya berakhir, Satoshi mengajak Pikachu untuk bersiap-siap, hingga Yurika sadar bahwa petualangan yang seru ini benar-benar akan berakhir. Saat makan siang, Serena melihat Yurika yang belum ada menyentuh makanannya, tapi Yurika beralasan sudah kenyang, padahal kakaknya tahu adiknya itu belum ada sarapan dari pagi. Setelahnya bel berbunyi, yang diikuti dengan munculnya Prof. Clayton Alan serta Manon yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Satoshi dan Serena yang akan meninggalkan Regen Kalos. Sementara itu, tim Rocket menunjukkan bagaimana mereka mengalahkan tim Flare, serta mengamankan posisi mereka di Regen Kalos, agar tim Rocket bisa melebarkan sayapnya di wilayah tersebut sesuai dengan misi yang diberikan oleh bos mereka. Sakaki sangat puas dengan kinerja anak buahnya itu, dan menyuruh mereka untuk segera pulang ke markas besar, tanpa mengetahui bahwa video itu hanyalah editan saja. Setelah merayakan kemenangannya, tim Rocket pun bergegas menuju ke bandara. Prof. Clayton memberikan tugas kepada Alan dan Manon untuk menyelidiki Frost Cavern, yang mempunyai pancaran energi yang sama dengan Mega Evolution Stone, yang artinya ada banyak sekali material yang bisa ditemukan di sana. Selain itu, Alan kini tidak menggunakan Mega Ring dan Mega Stone lagi, karena item yang diberikan oleh bos tim Flare itu telah diserahkan kepada polisi sebagai barang bukti. Lagi pula dia juga tidak mau menggunakan alat dari orang jahat, dan akan mencari itemnya sendiri. Meskipun harus mengulang dari awal lagi, tapi Alan yakin ini akan mempengaruhi gaya bertarungnya, agar suatu saat dia bisa menjadi lebih kuat dan bertarung sekali lagi melawan Satoshi. Satoshi menantikan hari itu, dan mereka saling berjabat tangan sebagai tanda perpisahan. Begitu pula dengan Manon yang berterima kasih kepada Serena yang telah membantunya menyelamatkan Chespin. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Prof. Clayton Alan dan Manon pun berangkat. Sekarang giliran Satoshi yang harus bersiap-siap, membuat Yurika menjadi semakin sedih lagi. Setibanya di bandara, mereka menyadari bahwa Serena yang akan berangkat duluan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebelum berpisah, mereka mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Rupanya kesedihan Yurika juga tertular pada Dedenne, sehingga Pokemon itu melompat dari pelukannya dan berlarian di sepanjang bandara.
Dengan mengandalkan energi listriknya, Pikachu dapat melacak keberadaan Dedenne yang bersembunyi di belakang layar monitor. Eureka mengerti apa yang dirasakan oleh Dedenne. Sebenarnya dia juga ingin terus bersama dengan yang lain, tapi akan ada yang namanya perpisahan, dan mereka perlu mengejar impiannya masing-masing. Eureka juga bermimpi untuk menjadi trainer Pokemon dan menjadikan Dedenne sebagai partnernya. Eureka dan Dedenne akan mengalahkan Serena dalam Pokemon Showcase, serta mengalahkan Satoshi dalam turnamen, dan perpisahan ini hanyalah langkah kecil untuk mencapai impian tersebut. Akhirnya Dedenne pun mengerti dan melompat kembali ke pelukan Eureka. Satoshi dan Serena sudah tidak sabar menunggu Eureka menjadi dewasa, sehingga mereka bisa bertarung sesuka hati. Singkat cerita, ini adalah waktunya bagi Serena untuk pergi. Dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang telah membantunya selama ini. Dia berjanji akan sering-sering menghubungi mereka meskipun jarak yang membentang jauh. Satoshi juga berjanji akan berkunjung ke rumah Serena suatu hari nanti. Ketika Serena berjalan menuruni eskalator, dia langsung berbalik untuk melakukan suatu hal yang ingin dilakukan semenjak bertemu dengan Satoshi. Serena berlari ke depan Satoshi, menciumnya dengan lembut sebagai tanda perpisahan, membuat Satoshi kebingungan, sementara yang lainnya malah tersipu malu. Akhirnya mereka pun mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Di luar, Satoshi dan kawan-kawan melihat pesawat Serena yang lepas landas. Kakak beradik berharap semoga Serena baik-baik saja, dan Satoshi menegaskan bahwa Serena akan tumbuh lebih kuat seiring dengan petualangannya. Dikarenakan jadwal keberangkatan Satoshi masih lama, Citron pun mengajaknya untuk bertarung. Dia ingin petualangan ini berakhir sebagaimana mereka bertemu pertama kalinya, yaitu dengan bertarung. Sama seperti sebelumnya, Pikachu akan bertarung melawan Bunnelby. Pikachu melancarkan Thunderbolt, yang dibalas Bunnelby dengan Mud Shot, tapi Pikachu bisa menangkisnya dengan Iron Tail, sebelum akhirnya sama-sama membenturkan Quick Attack. Setelahnya mereka pun bertarung habis-habisan. Saat matahari terbenam, kakak beradik menyaksikan pesawat Satoshi yang terbang menjauh. Sesampainya di Region Hoenn, Serena kembali mengingat awal mula petualangannya, bertemu dengan teman-teman baru yang memberinya banyak pengalaman serta kenangan yang indah. Citron dan Eureka juga merasakan hal yang sama, di mana mereka akhirnya berpetualang bersama dengan Satoshi, dan bertemu dengan banyak Pokemon langka. Sementara Prof. Layton menerima panggilan dari Alan dan Manon, yang melanjutkan penelitian tentang Mega Evolution Stone. Di saat yang bersamaan, Daigo dan Sota juga mengembangkan penelitian yang sama. Tierno dan kawan-kawan berpetualang ke berbagai region Kalos untuk menemukan Pokemon-Pokemon yang mungkin masih belum ditemukan. Gudra hidup dengan damai di lahan basah. Sedangkan Greninja dan Zygarde memberantas tanaman merambat yang tersisa, mengemban tugas sebagai penjaga region Kalos. Satoshi melihat pemandangan laut sambil mengingat-ingat petualangannya, bertemu dengan teman-temannya, mengalahkan seluruh gym leader, bertemu dengan rival yang sangat kuat, mempertahankan wilayah Kalos dari tim Flare, hingga akhirnya berpisah dengan Greninja agar Pokemonnya itu bisa memenuhi takdirnya sendiri. Setibanya di depan rumah, dia melihat lampu masih menyala, dan tahu ibunya sedang menunggunya. Meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan petualangan berikutnya, Satoshi dan Pikachu akhirnya masuk ke dalam rumah, siap untuk berpetualang di wilayah lainnya.